Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin amma ba'du. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita tentang muraqabah. Minggu yang lalu membahas tentang muraqabah wilayatul ulya, yaitu muraqabah yang ketujuh, mengintai-intai atas anugerahnya Allah yang telah mendudukkan kekuasaan para malaikat. Ya. Dalilnya adalah wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah yang awal dan tidak ada yang mengawali, kemudian yang akhir juga tidak ada yang mengakhiri. Itu berusaha menggerakkan mata hati kita untuk selalu mengintai-intai atas kekuasaannya Allah yang telah diberikan kepada para malaikat. Nah, ini orang-orang yang ahlu thariqah diajarkan seperti itu, Pak. Jadi bukan malah terbalik, kalau orang-orang sekarang kan malah pada takut malaikat, terutama malaikat Israel. Ini kan. Pak Puji itu umurnya sudah berapa, Pak? 58. Ya, 58. Karena lagi diuji oleh Allah berupa penyakit, akhirnya menjadi sakit, ya. Saking takutnya sama malaikat, seolah-olah nggak mau mati. Kan gitu, Pak, ya. Pengen sehat aja terus. Padahal dalam thariqah itu kita diajarkan untuk berusaha menggerakkan hati kita agar selalu melihat anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada para malaikat. Malaikat itu ada yang kejam, malaikat itu ada yang ekstrim, kan itu. Dan juga ada malaikat yang ramah. Ada malaikat yang ramah, ada malaikat yang lembut, ada malaikat yang hanya hari-hari itu kerjanya memberikan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, nurunkan rahmat terus. Orang yang ahli ibadah, ya, selalu dimintakan oleh Allah atas rahmat Allah, ya kan? Tuh. Ada yang ekstrim, nggak peduli jenderal, nggak peduli pedak, ya, nggak peduli alim, nggak peduli uraan, nggak peduli orang baik ataupun orang yang tidak baik. Sudah saatnya orang itu ya langsung dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israel.
Sudah tiba mangsanya, sudah tiba waktunya, nggak peduli mau kaya atau miskin, mau orang pangkat atau mempunyai jabatan atau orang bawahan. Ya. Begitu sudah titik waktunya, titik mangsanya, Israel nggak segan-segan, langsung diambil, dicabut nyawanya. Di saat itu saking kejamnya Israel itu nggak bisa ditawar. Ya. Sehebat apapun kita, ya, sekaya apapun kita, nggak akan mampu menawar kerjaannya Israel untuk mencabut nyawa kita selagi kita sudah sampai titik waktunya. Itu juga selalu digerakkan hati kita, digerakkan basiroh kita untuk selalu melihat atau mengintai-intai atas anugerahnya Allah yang diberikan kepada malaikat Israel. Ya Allah, malaikat Israel kok kejam kali ya Allah. Enggak sehat, enggak sakit, ya. Enggak apa, tiba-tiba meninggal. Ya. Enggak punya penyakit, enggak ada keluh kesah apa-apa, hanya batuk begitu saja bisa meninggal. Hanya demam begitu saja bisa meninggal. Ternyata dari Israel tidak ada tawar menawar. Nah, tujuan daripada muraqabah itu agar menggerakkan, agar mampu menggerakkan hati kita supaya bisa dekat dengan rahmat Allah Subhanahu, supaya dekat dengan fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kita muraqabah wilayatul ulia atas anugerah-anugerah Allah, kekuasaan Allah yang diberikan kepada para malaikat, yang kehidupan malaikat itu monoton, yang tugasnya nyabut nyawa, terus yang tugasnya memberikan rahmat, terus yang menghantarkan wahyu terus, ya. Itu agar kita betul-betul bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar betul-betul bisa wusul ilallah. Itu muraqabah yang ketujuh kemarin, muraqabah wilayatul ulia. Kemudian untuk selanjutnya adalah muraqabah yang ke-8, yaitu muraqabah kamalatin nubuwah. Ya, muraqabah apa Pak? Kamalatin nubuwah, yaitu mengintai-intai atas anugerahnya Allah yang telah menjadikan para nabi dengan sifat-sifat mereka yang sangat sempurna, sebagaimana firman Allah dijelaskan di dalam kitab Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim, walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'd, ya. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian para nabi atas sebagian yang lainnya. Artinya sama-sama manusia, sama-sama terjadinya dari tanah tapi dikasih kelebihan oleh Allah yang sangat luar biasa, dikasih kesempurnaan oleh Allah yang sangat luar biasa. Di antaranya yang harus kita muraqabahin tentang para nabi adalah sifat-sifatnya, ya. Nabi mempunyai sifat apa Pak? Sidik, ya, itu yang pertama. Yang kedua amanah, kemudian yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah. Ini keempat-empatnya itu sifat kanjeng Nabi, ya kan, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nabi kita atau kanjeng Nabi mempunyai sifat mukhal. Yang pertama adalah kizib. Kizib itu tidak berbohong, ya. Lawan katanya sidik, ya. Lawan katanya sidik. Kemudian yang kedua adalah khianat, lawan katanya amanah, ya. Yang ketiga adalah apa Pak? Khidmam,
Kitman itu arti lawan katanya daripada apa? Tablek. Ya, kitman itu artinya menyembunyikan. Ya. Kemudian yang keempat adalah balada, lawan kata dari fatona. Ya. Para nabi mempunyai sifat sidik, ya, selalu benar apa yang disampaikan oleh para anbiya itu tidak ada yang salah. Ya. Kemudian selalu amanah atas pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah menyembunyikan wahyu-wahyu dari Allah. Oh, ini kelihatannya wahyu ini sangat spesial lah, udahlah nggak usah saya sampaikan sama umat. Nggak ada, ya, nggak ada seperti itu. Jadi wahyu apapun yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril itu akan selalu disampaikan kepada umat. Ini yang harus kita berusaha untuk menggerakkan mata hati kita atau mata batin kita atau basiroh kita untuk selalu melihat kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi. Dan setelah itu atas kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi berusaha untuk kita tiru, untuk kita ikutin. Kalau kita justru malah yang kita tiru biasanya itu yang perlawanan daripada sifat-sifat wajibnya, Pak. Ya, para nabi punya sifat sidik, ya, punya sifat benar. Ya, kadang kita selalu salah, apa aja salah. Ya. Para nabi mempunyai sifat amanah, ya, selalu menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita malah menyembunyikan, khianat, selalu khianat atas apa saja yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kemudian para nabi mempunyai sifat tablek, ya, tablek itu artinya menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum-hukum daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, undang-undang apa saja daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita selalu khitman, apa itu? Menyembunyikan, ya, menyembunyikan. Boro-boro wahyu dari Allah. Kita aja kadang lagi dikasih ijazah ataupun amalan daripada gurunya saja, kalau bisa disembunyikan, nggak usah dikasih-kasih. Biarin aja lah, mau miskin dialah. Kalau aku kan dapat amalan dari guruku supaya bisa cepat kaya, kan itu. Jadi nggak kita tular-tularkan, nggak kita ajak-ajak sama orang lain. Itu kitman, ya, selalu menyembunyikan. Kemudian kalau para nabi punya sifat yang cerdas, ya, cerdas untuk menerima atas wahyu-wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita beda, ya, kita malah lawan katanya cerdas itu? On, ya, atau beleng-beleng. Kata Ustadz Jaas Latif itu apa? Beleng-beleng. Beleng-beleng itu apa? Dongo. Dongo itu apa? Ya beleng-beleng. Itu Bapak-bapak. Jadi kita ini berusaha bagaimana mampu menggerakkan hati kita untuk selalu muraqabah atas kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi. Setelah kita tahu, ya, kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, berusaha kita untuk meniru dan mengikutinya. Sebagaimana contoh akhlak daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sifat dalam kesehariannya itu yang sangat menonjol adalah kesabaran. Kesabaran. Ya. Saking sabarnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu, Pak. Setiap kali beliau mau beranjak
ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah itu selalu dihadang oleh seseorang dan diludahi. Ya, setiap mau berjamaah, ya kan, mau ke masjid ketemu sama orang di bawah pokok, ya, yang rimbun, itu selalu diludahi. Berkali-kali, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Saking sabarnya sifat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, suatu saat orang yang selalu meludahin itu tiba-tiba tidak ada. Ya, ini kok 3 hari ini orang yang sering meludahin saya di sini itu kok nggak ada ngeludahin saya lagi, di mana ya? Itu dicari-cari, Pak, dicari-cari, sehingga ada informasi yang mengatakan bahwa orang yang sering meludahin tiap hari itu, ya Rasul, sekarang lagi dalam keadaan posisi sakit. Apa Pak? Sakit. Ya. Jadi ringkas cerita, begitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mendengar bahwa orang yang sering meludahin itu sakit, pulang dari jamaah langsung menyuruh istrinya untuk menyiapkan makanan, gandum dan lain sebagainya. Ya, dimasukkan ke suatu tempat, dibawa sendiri oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk dibawa menjenguk kepada orang yang hari-hari dan setiap waktu meludahinya. Ada nggak kira-kira yang bisa kita tiru nih, Pak? Ibarat Pak Puji aja lah, Pak Puji lah, ya, nggak usah yang lain aja. Boro-boro kalau diludahi, ya. Ketika diejek orang, ya, dimaki-maki orang, dicemooh orang, begitu orang itu sakit, kira-kira kita pala apa kita tengok? Syukurin loh, kualat sama saya itu. Saya nggak salah apa-apa, hari-hari di ejek, hari-hari dimaki-maki. Perasaan juga udah saya laporkan keuangan masjid itu dengan real, tapi masih dicemooh, misalnya kan gitu, Pak. Sekarang dalam keadaan sakit, rasain kau. Itu kalau kita. Kanjeng Nabi tidak. Saking penuh kesabarannya yang tiap hari meludahinya, ketika suatu saat orang tersebut tidak meludahi, dicari. Ya. Begitu dengar sakit, ya, langsung membawa satu makanan, minuman, dibawa untuk menjenguk orang tersebut. Sehingga dengan ringkas cerita, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking besarnya akhlakul karimah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, orang yang sering meludahi tersebut karena akhlak beliau, begitu dijenguk langsung bersyahadah, ya, langsung bersaksi bahwa mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah utusan Allah. Ini loh Pak, akhlak daripada para nabi, akhlak daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu juga harus hati kita harus kita gerakkan untuk mengintai-intai atau melihat-lihat atas anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada para nabi, ya kan? Sehingga mempunyai sifat atau diberikan sifat yang lebih sempurna, sifat yang lebih utama dibanding kita. Padahal mereka itu juga diciptakan oleh Allah dari tanah. Dalam merokobah ini termasuk golongan daripada wal faidu ala unsurit turab, ya, wal faidu ala unsurit turab, artinya anugerah Allah dan rahmat Allah atas dasar mereka itu dibuat dari unsur tanah. Walaupun toh terbuat dari sama-sama tanah, tapi karena dikasih atau diberikan kelebihan oleh Allah suatu sifat yang sempurna, maka kesempurnaannya itu yang harus sedikit demi sedikit kita ikutin, sedikit demi sedikit harus kita teladanin. Bagaimana pelan-pelan kita bisa mengikuti jejak digitalnya para anbiya atau para nabi, terutama daripada faktor kesabarannya. Bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal itu, ya, kalau kita sebagai torik, sebagai seseorang yang menjalankan thariqah, sering-sering kali selalu menggerakkan hati kita dalam kesehariannya kita, ya, untuk mengintai-intai atas anugerah Allah yang diberikan para nabi, kehebatan-kehebatan yang diberikan para nabi, dan kehebatan-kehebatan ataupun anugerah-anugerah tersebut
pelan-pelan kita ikutin, maka insya Allah akan mampu menggiring kita semua, akan mampu menunjang hati kita semua untuk bisa secepatnya usul ilallah, bertemu dengan anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ya sudah saatnya dan sudah waktunya kita di sisa-sisa umur kita ini untuk mengisi kekosongan-kekosongan waktu, kita isi dengan bagaimana untuk memperbanyak muraqabah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah itu akan mampu menunjang daripada kesempurnaan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.